wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wendy Nugraha, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata saya, yaitu modul 1.4, yaitu budaya positif. Dan inilah videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jambu Sari 05, beliau Ibu Nina Rosdiana SPD, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Jambu Sari 05 yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bersama-sama mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif Bapak Wendy Nugraha SPD, CGP A11 Kabupaten Cilacap, SD Negeri Jambu Sari 05. Semoga acara pada siang hari ini dari awal sampai akhir berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita harap-harap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat acara diseminasi atau acara inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara diseminasi pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini awal sampai akhir berjalan, tidak ada halangan suatu apapun. Meningkat acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru, mohon untuk berdiri.
Terima kasih Bapak Ibu Guru, mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, meningkat acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jambu Sari 05 yang hari ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Nina Rosdiana SPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jambu Sari 5, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurna wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita senantiasa meminta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan, memberikan izin, karena hari ini tidak diduga seperti yang kita rencanakan. Hanya Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita semuanya, yang terbaik mungkin ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita sedang mengikuti desiminasi dari CGP Pak Wendy Nugraha. Ini sebenarnya sudah kita mulai agak lama ya, semua ini mungkin rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan nanti sampai selesai lancar dengan tidak kurang suatu apapun. Dan semoga kita semuanya juga bisa bisa meraih ilmu, bisa kecakapan nantinya, bisa menerapkan. Nanti kita ikuti bersama-sama apa yang disampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya bisa menambah ilmu, terutama untuk kita sebagai ASN yang harus selalu yang namanya mencari ilmu itu di mana-mana, di dalam maupun di luar sekolah, di mana saja, di masyarakat, di tempat-tempat umum, di mana saja, itu adalah merupakan sumber-sumber ilmu yang bisa nantinya kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama untuk anak-anaknya, kemajuan anak-anak bersama-sama. Dan Bapak Ibu, demikian apa yang saya sampaikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jambu Sari 05 atas sambutannya. Semoga apa yang dipaparkan menjadikan tambahan keilmuan untuk kita semua. Meningkat acara yang selanjutnya adalah desiminasi modul 14 CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap SD Negeri Jambu Sari 5 yang dilakukan oleh beliau Bapak Wendy Nugraha SPD. Kepada beliau Bapak Wendy Nugraha SPD, waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jambu Sari 05, Ibu Nina Rosdiana, yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan guru dari Jambu Sari 05, yang saya hormati juga rekan guru undangan dari JK 2
Dan terima kasih atas waktunya. Di sini ada juga senior saya, guru penggerak angkatan 7, Ibu Seri Novita Purwadari. Terima kasih waktunya, beserta rekan seperjuangan saya, Ibu Ayu. Ini luar biasa, kalau Bu Ayu sudah selesai kemarin melaksanakan aksi nyatanya, hari ini telah tiba saatnya saya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan dari diseminasi ini nanti kita belajar bersama, dan harapan saya kita semua dapat mengambil ilmu atau yang baik-baiknya, yang positif-positifnya yang nanti akan saya sampaikan, seperti itu. Dan yang pertama, mohon maaf sebelumnya, saya di sini nanti bukan untuk mengajari, tapi kita belajar bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk dimulai, sebelumnya kita bermain terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya tidak kaku, supaya tidak ngantuk, supaya semangat, fokus. Coba di sini saya ada permainan. Kalau Bu Dina mungkin sudah paham ya Bu ya. Sudah sering ikutin ice breaking. Di sini kita akan bermain ice breaking. Clue-nya, perhatikan pertanyaan yang saya ucapkan. Di sini nanti persoalannya yaitu berapa jumlah nyamuk yang saya tangkap, ya, berapa nyamuk yang saya tangkap, itu persoalannya. Clue-nya, perhatikan pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Oke, siap ya. Kita mulai. Perhatikan pertanyaannya. Nanti yang tahu nyamuk yang saya tangkap itu silahkan tunjuk jari atau berapa itu ucapkan dengan kencang. Kita mulai ya. Berapa nyamuknya? Ayo, ada berapa? Ayo, ada berapa? Siang-siang ada nyamuk. Ada berapa? Ulangi. Ada berapa nyamuk yang ditangkap? Ada berapa nyamuk yang ditangkap? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Clue-nya, perhatikan pertanyaannya. Gitu. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Persoalannya yaitu apa? Berapa jumlah nyamuk yang saya tangkap? Itu persoalannya. Tapi clue-nya perhatikan pertanyaannya. Seperti itu ya. Oke? Siap? Kita mulai. Berapa jumlah nyamuk yang ditangkap? Ayo, ada berapa? Berapa jumlah nyamuk yang ditangkap? Ayo, berapa? Yang kena ditepuk, Ada? Kurang kasar. 6, betul sekali, Bu Adin. Tepuk tangan buat Bu Adin. Oke, lagi.
Itu persoalannya. Ya. Ulangi. Berapa nyamuk yang ditangkap? 6. Nah, betul ya. 6. Ulangi. Oke, 6 tepuk tangan dulu baru, ayo. 1, ulangi. Berapa? 3. Salah. 5. 1. 1 yang benar. Udah ada gambaran? Udah ada gambaran? Nah, ini buat yang baru. Cluenya, perhatikan pertanyaannya. Itu cluenya. Persoalannya, berapakah jumlah nyamuk yang ditangkap atau kena tepukan? Itu persoalannya. Pertanyaannya, cluenya, perhatikan pertanyaannya. Oke, kita mulai. Ulangi lagi. Berapa? 1. 1. Tepuk tangan. Bingung kan yang lain? 1, 2, ada. Oke. Lagi. 2. Berapa nyamuknya? 2. 2. 2. Ayo, ada lagi. Siap ya? Satu kali lagi. Nanti Muiz biar paham, Muiz. Biar Muiz paham nggak begini. Lagi. Ada berapa? 2. Ada 2. Muiz pinter. Udah? Cukup? Kurang? Cukup. Oke, kurang itu. Jadi cluenya itu tadi pertanyaan setelah tepuk. Tepuk berapa? Nanti ke anak-anak kan enak. Berapa ya? Nah, berapa ya? Kan berapa ya? Kan ada 2. 1, 2. Kalau ada berapa nyamuknya berarti ada berapa nyamuknya. Iya, tadi betul. Tadi betul. Iya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Oke, terima kasih. Tadi saya ucapkan untuk rekan kita dari Jambu Seri 2. Terima kasih. Selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu tadi tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ada konsep-konsep inti budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, bentar, selamat datang Bapak. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar.
Di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Terus pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sesuai seperti yang sudah kita ketahui, pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, yang ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Perubahan paradigma belajar ini menurut teori kontrol, ilusi kontrol, dan menurut Dr. William Glasser, ilusi kontrol murid ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikir menang, tidak ada yang kalah. Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Coba dari sini ibu-ibu, bapak-bapak, ada bapak satu, menurut ibu bapak apa itu makna disiplin? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Buatin mungkin? Coba, disiplin menurut Buatin itu apa? Disiplin menurut saya adalah melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan aturan, sesuai dengan jadwal, sesuai masanya. Sesuai yang sudah Sesuai dengan ketentuan. Oke. Disiplin menurut saya. Oke, siap. Tepuk tangan buat Buatin. Oke, selanjutnya ada yang mau berpendapat? Lagi? Ada lagi? Ada lagi? Pak Idris? Bu Ayu? Bu Ica? Bu Nurul? Iya, monggo yang sudah ada baksonya bisa disambi. Silakan. Iya, Bayu gimana? Patuh. Disiplin adalah patuh. Terus ada lagi, tidak ada yang salah. Kita berpendapat itu bebas, tidak ada yang salah karena ini menurut kita. Ibu Nina? Sikap taat dan patuh sesuai dengan aturan.
Oke. Sesuai dengan tanggung jawab. Sikap taat sesuai aturan, sesuai dengan tanggung jawabnya. Luar biasa ya. Tepuk tangan. Oke. Itu tadi menurut kita ada lagi? Mungkin ada? Sudah cukup? Cukup? Oke. Di sini disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal arti kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Menurut Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar apa tidak Ibu? Ya seperti itu ya. Yang selama ini kita yakini. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Di sini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan, di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Menurut profil pelajar Pancasila di sini ada berapa tadi? Ada 6, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 5 ya. Oke. Terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus menurut Ibu Primasias program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu menurut PYP. Terus keterampilan hidup atau life skill di sini dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita pribadi. Di sini yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu apa? Sumber untuk bertahan hidup atau survival. Ya. Yang selanjutnya apa? Penguasaan. Terus kebebasan, kesenangan, cinta kasih atau diterima. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini di sini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Oh yang jualan bakso yang tadi ya. Terus beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Uria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba. Ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Ini dikasih sini. Jadi ada satu anak bernama Agus. Beberapa yang sudah datangi dan mengeluhkan bahwa Agus ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Uria, apa yang akan Anda lakukan? Coba, ada yang mau berpendapat? Oke, siap. Monggo. Oke, Luis. Monggo, Luis. Menurut pendapat saya, Dari Agus kasih. dipanggil terlebih dahulu, Oke. ditanyakan kenapa tidak membawa bekal. Kemudian diharapkan dia membawa bekal, boleh minta sekali 2 kali, tapi jangan terus menerus gitu loh. Jadi Agus diberi nasihat menurut saya. Dinasihati terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Is. Keren. Ada lagi? Oke, Bu Nina, monggo. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, kita harus terlebih dahulu memanggil Agus, maksudnya menyelidiki mengapa dia meminta makan siang dengan paksa. Kita selidiki latar belakang dari Agus, kemudian apa yang menjadikan dia seperti ini. Kita pendekatan dulu secara individual, sehingga latar belakang mengapa dia melakukan seperti itu tuh kita tahu. Nah setelah itu kemudian baru kita memberikan solusinya karena kemungkinan juga latar belakangnya itu dari keluarga, juga bisa dari ketidakmauan dia untuk membawa bisa juga, karena macam-macam sekali solusinya. Latar belakangnya. Terima kasih seperti itu. Siap, tepuk tangan buat Bu Nina. Keren. Luar biasa. Ini tadi beberapa pendapat dari ibu-ibu guru. Ada lagi pendapat mungkin yang mau nambahkan? Tadi Bu Nina pertama mencari dulu penyebabnya itu apa ya Bu ya. Terus anak-anaknya dipanggil mungkin seperti itu, terus ditanyakan apa penyebabnya. Dari Bu Is tadi hampir sama ya Bu ya, seperti itu ditanyakan terlebih dahulu. Ya baik, lanjut. Di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rina sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Tadi ada 5 kebutuhan: survival, loving and belonging, 3 power, kebebasan sama fun, seperti itu. Tadi untuk yang pertama, Agus lapar karena orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Untuk yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Terus yang keempat, kebebasan, yaitu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu sama. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesal. Ini diantaranya beberapa kebutuhan-kebutuhan dari yang yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Tadi ditanya dulu, dari kelima kebutuhan itu mana yang paling yang sedang dialami oleh Agus? Seperti itu. Tadi yang Bu Nina sampaikan sangat betul sekali. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi
eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Terus yang motivasi internal, tujuan disiplin positif atau tujuan dari disiplin positif ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Lanjut ke hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman atau disiplin itu, yang termasuk disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Ya, ada konsekuensi dan restitusi. Nanti kita bisa, oh ini merupakan hukuman, oh ini merupakan konsekuensi, atau ini restitusi. Kita akan bisa membedakannya setelah mempelajari ini. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini dengan hukuman. Terus, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang ketika kita menerapkan hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Terus murid atau anak akan tersakiti. Dengan hukuman, perilaku akan pasif, agresif, akan meningkat. Itu dengan hukuman. Tapi dengan konsekuensi, di sini sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi dengan restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, itu dengan restitusi. Identitas gagal. Nah, ini yang gagal itu di sini ada hukuman. Hukuman ini tidak akan sukses, atau masalah tidak akan pernah terpecahkan. Tetapi dengan hukuman di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau dengan hukuman, terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi selesai pada saat itu, tidak ada dampaknya selanjutnya. Terus peraturannya adalah kamu harus. Ini siapa yang mengatakan? Nah, ini adalah pembuat orang merasa bersalah, ya. Atau di sini, nah, pembuat orang merasa bersalah. Silakan nanti ini kita pelajari. Saya pernah sering melakukannya ini terus, berarti saya sebagai itu, kayak gitu ya. Kita yang tahu kita sendiri, tidak menilai orang lain. Kita sendiri yang tahu bahwa oh iya, ternyata saya masih diperbuat orang merasa bersalah. Oh, saya harus berubah nih, seperti itu. Dan perlu kita ketahui, posisi yang paling diharapkan oleh anak-anak kita adalah sebagai manajer, Bapak Ibu, ya, sebagai manajer. Ketika kita masih sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, itu masih kurang cocok. Nanti yang paling diharapkan oleh anak-anak kita sebenarnya adalah sebagai manajer, seperti itu. Nanti kita tahu sendiri, oh iya, saya masih posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, ataupun sebagai teman. Nanti kita akan tahu. Nah, ini yang pertama tadi, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah keluar dari
guru yang berposisi sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ini adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah pemantau. Jadi, ayo anak-anak maju ke depan. Nanti yang maju akan Pak Guru kasih bintang. Adakah yang seperti ini di kelas? Ada. Ya, ini adalah sebagai pemantau. Terus, sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah sebagai manajer di sini. Terus sebagai penghukum juga di sini, kamu selalu yang paling terakhir. Mungkin kata-kata ini sering atau selalu terucap dari mulut kita saat pembelajaran, saat menghadapi kasus pada anak. Ini kita karena kita sudah tahu mana posisi yang paling ideal untuk anak-anak. Dikit sedikit mari kita rubah ke arah yang lebih positif lagi. Seperti itu. Tadi sebagai posisi yang paling baik yaitu sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Anak itu disuruh sama kita. Itu sebagai kita berarti posisi kita sebagai penghukum. Terus berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Terus ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ada yang seperti itu? Ada ya, berarti kita sebagai masih dalam posisi teman seperti itu. Terus kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Selanjutnya, ini adalah posisi yang diharapkan oleh anak-anak kita di sini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, biarkan mereka tahu, cari sendiri kesalahannya apa pada saat itu. Ketika mereka sudah tahu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan, nah kan enak. Jadi dalam hati mereka tahu, oh ya kesalahanku ini, apa yang harus aku lakukan? Oh harus seperti ini, seperti ini. Ini adalah berposisi sebagai manajer, seperti itu. Lanjut. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Coba sebelum mulai, keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kayaknya sudah ngantuk ya. Kita ice breaking sebentar ya. Kita ice breaking sebentar. Sebentar. Ini clue-nya harus fokus karena semuanya bukan nyamuk lagi. Ini fokus, semua cerita akan bersangkutan. Berkaitan. Oke, ya. Ada sebuah keluarga yang baru punya anak 1. Bapaknya namanya Andi, ibunya namanya Dini. Anaknya namanya Andin. Coba lihat. Andin ini perempuan. Perempuan ya, di sini keluarganya keluarga yang berada. Mereka sudah merencanakan mau pergi ke suatu tempat yang diharuskan menggunakan pesawat yang akan melewati hutan. Nah, hutan belantara. Andin, siapa namanya tadi? Andin itu punya kesayangan, permainan kesayangan, yaitu boneka, berupa boneka apa? Barbie.
Ya, dia kemanapun harus ada itu dan harus dibawa. Walaupun pesawat harus dibawa. Nah ini mau mau berkunjung ke suatu tempat ini pun harus dibawa. Mereka berjalan ke bandara dan naik pesawat. Nah, di dalam perjalanan itu, Andin karena keasikan ngobrol, jendela pesawatnya jatuh. Jendela pesawatnya terbuka dan mainannya itu jatuh. Nangis dong karena kesayangannya jatuh tuh. Karena mainannya itu jatuh. Jadi Andi nangis. Untuk mendiamkannya, bapaknya menghibur Andi. Tapi tiba-tiba Andi menyeletuk bertanya, "Pak, bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas?" Katanya seperti itu. Ada yang sudah tahu di sini jawabannya seperti apa? Coba ada yang mau menjawab? Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Kata Andi. Terus bapaknya jawabnya apa? Coba? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Oke, barang yang dalam kulkas dikeluarkan terlebih dahulu, gajahnya dimasukkan ya Bu ya, terus ditutup seperti itu. Barang yang dalam kulkas dikeluarkan, masukkan gajahnya terus ditutup. Nah, ingat dulunya tadi ceritanya selalu berkaitan. Jalan lagi terus. Nah, di bawahnya itu kan pesawatnya terbang tuh di atas. Di bawah itu ada hutan. Semua penghuni hutan itu mendengar bahwa di dalam hutan itu ada penyusup, itu pemburu yang akan memburu binatang yang ada di hutan tersebut. Sebagai raja hutan, memerintahkan seluruh hewan harus kumpul di suatu tempat yang dirahasiakan, di mana yang aman. Nah, coba menurut Bapak Ibu, hewan apakah yang tidak ikut kumpul? Gajah. Betul sekali, gajah. Karena masih ada di kulkas. Luar biasa. Lanjut lagi. Si Andin lagi, kembali lagi ke si Andin. Si Andin semakin bingung ya. Pak, kok gajah bisa dimasukkan sih? Iya, kamu udah bisa dimasukkan. Lah terus bagaimana cara mengeluarkannya? Berarti bagaimana? Coba ada yang tahu? Bagaimana cara mengeluarkan gajah dari kulkas? Dibuka dulu kulkasnya, terus dikeluarkan gajahnya, tutup lagi. Seperti itu. Berarti semuanya sudah kumpul tuh. Iya enggak? Di hutan itu. Balik ke pemburunya itu ternyata ada pemburu yang mau menyeberangi ke sungai itu. Ternyata masih ada di situ, ada yang belum kumpul. Ada buaya yang sedang kelaparan, ya, yang sedang kelaparan. Dia melihat pemburu itu, pokoknya udah pengen menerkam saja seperti itu. Tapi karena pemburunya juga bingung antara maju atau tidak, lagi bingung dia. Si pemburu itu bingung bagaimana caranya untuk bisa melewati buaya itu. Tetapi karena tahu si raja hutan itu ada buaya yang belum kumpul, mengutuslah si monyet itu untuk ayo buaya cepat kumpul. Akhirnya dipanggil, kumpul semua buaya, gajah tadi sudah kumpul semuanya. Nah, pertanyaan terakhir supaya tidak lama, diberitakan ketika si monyet itu balik lagi melihat yang pemburunya itu mati. Coba kira-kira kenapa pemburu itu mati? Ketika yang tahu berarti ini luar biasa banget. Ada yang mau berpendapat kenapa pemburunya bisa mati? Bunuh diri. Satu. Apa lagi? Kelaparan. Terus apa lagi? Ayo apa lagi? Pak Idris. Apa lagi? Apa namanya?
buaya, karena Bayu dimakan buaya, kan buayanya sudah ada di tempat itu, nggak jadi makan. Apalagi itu Pak. Lapar, ada yang lapar. Coba ada lagi, Bu Ica, Bu Seri, Bu Ayu, apa? Sudah ya? Oke. Ada lagi? Bu Idris? Ada? Oke. Sudah? Oke. Jawaban yang paling tepat adalah ketipu atau kena Barbie yang jatuh dari kan jatuh tuh di atas, kena kepalanya pemburu, akhirnya pemburunya mati. Seperti itu ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, ice breaking seperti ini ketika kita terapkan di anak-anak, dengan anak-anak terhibur, beneran senang, dan anak-anak bisa, oh iya Pak Guru, jadi bisa fokus terlebih dahulu. Jadi bisa monggo ice breaking yang sudah tadi saya lakukan bisa diaplikasikan di kelas masing-masing seperti itu. Oke, lanjut lagi. Tadi di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Bu Ayu? Siapa? Coba monggo. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bukan kesepakatan kelas apa? Kesepakatan kelas sama keyakinan kelas sama. Di sini mengapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Biar lebih kena ke hati. Oke, ini Bu Ica. Terus apa lagi Bu Adin? Anak memiliki kesadaran karena aturannya dia sendiri yang bikin. Betul sekali, karena anak yang membuat. Ya. Kenapa bukan peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau aturan itu satu pihak, biasanya yang menentukan gurunya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, dan lain-lain. Kebanyakan, ya. Itu tadi beberapa pendapat sudah betul semua. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini biasanya pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Di sini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang sebelumnya pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, kalau peraturan dilarang buang sampah sembarangan. Tapi kalau menurut keyakinan kelas itu dirubah ke yang lebih positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Sepele, iya, tapi lebih positif yang buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Terus selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas kita. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tadi perbedaannya betul sekali. Kalau peraturan kelas dibuat oleh gurunya, artinya dalam satu pihak, tetapi keyakinan kelas dibuat bersama-sama, disepakati bersama oleh guru ataupun murid yang ada di kelas tersebut. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang dilaksanakan oleh saya. Di sini yang pertama, Bapak Ibu, kita terlebih dahulu harus menyampaikan materi kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas?
Terus harus bagaimana membuat kesepakatan kelas? Itu harus disampaikan terlebih dahulu sebelum, jangan ijik-ijik, ayo urun rembuk, kan nggak paham seperti itu. Tapi kita harus membuat dulu atau memberitahu dulu kepada anak-anak kesepakatan kelas itu apa. Seperti itu. Selanjutnya urun rembuk kesepakatan kelas. Anak-anak menginginkan seperti apa? Terus selanjutnya penandatangan kesepakatan kelas. Kenapa harus ditandatangani? Karena supaya bertanggung jawab dengan apa yang sudah diyakini oleh warga kelas tersebut. Seperti itu. Nah, di sini yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini di dalam validasi tindakan yang salah, misalnya ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dalam validasi tindakan yang salah. Terus yang di dalam menanyakan keyakinan, di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Restitusi ini bisa diterapkan ketika kita sudah membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi ini tidak dapat kita terapkan di sekolah kita. Jadi langkah pertama kita membuat terlebih dahulu keyakinan kelas, baru segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, di sini saya ada video, silakan Bapak Ibu untuk menyaksikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lainnya. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2.
kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya baik, tadi kita sudah menyaksikan segitiga restitusi itu seperti apa. Di sini tahapan segitiga restitusi tadi ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Isinya seperti apa kita sudah pelajari di video tadi. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini merupakan menstabilkan identitas. Terus yang validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Demikian Ibu, tadi kita sudah belajar dari awal sampai dengan akhir. Ini ulasan saja. Dalam menerapkan segitiga restitusi, kita terlebih dahulu harus membuat keyakinan kelas. Tanpa keyakinan kelas, tahapan segitiga restitusi ini tidak bisa kita laksanakan. Sedikit lagi, dalam tahapan segitiga restitusi ini kan ada tiga tahapan. Itu tidak harus tiga-tiganya 1, 2, 3 itu kita laksanakan. Kita lihat dari seberapa besar kasus yang ada atau yang terjadi pada anak. Kita bisa langsung menanyakan apa keyakinan kelas kita. Bisa ketika keyakinan anak itu sudah kasusnya tidak terlalu berat, seperti itu. Terus selanjutnya refleksi. Yang pertama, coba nanti saya harapkan 1 atau 2 bisa mengungkapkan perasaan, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini. Coba refleksi yang pertama, ada yang mau merefleksi dari pertanyaan yang pertama? Coba mewakili. Monggo. Siapa? Bu Atin kah? Bu Ayu? Atau siapa yang itu? Monggo. Ayo. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Atau Pak Idris mungkin? Coba perasaannya bagaimana? Oke, siap. Monggo Ibu. Perasaan dia. Perasaannya gimana? Iya, ini Setelah mengikuti diseminasi budaya positif, ini saya itu merasa bahwa ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, tetapi tidak tidak tertata, tidak teratur. Yang teratur. Jadi sebenarnya kita itu sudah seperti itu. Monggo nanti kalau misalnya kita kan sudah mengikuti ini nih, nanti kita terapkan di kelas begitu untuk terutama yang seperti saya minta sudah lama sekali sebenarnya untuk keyakinan kelas, untuk kesepakatan kelas, untuk kesepakatan sekolah dan sebagainya, mencoba kita laksanakan, mencoba kita terapkan di kelas, ya di-actionkan ya. Walaupun ini mungkin sudah, tapi karena ini sudah diingatkan kembali, membuat kita saya sendiri juga mengingatkan monggo untuk Bapak Ibu bisa melaksanakan ini. Jadi anak-anak nanti punya aturan sendiri, punya keyakinan sendiri bahwa saya itu salah, tidak seperti yang diyakini oleh kelas dan sebagainya. Dan ini saya mau tadi untuk dilaksanakan secara tertulis kemudian ditandatangani, itu yang paling saya kira yang paling penting di sini. Jadi anak baru aku tanda tangan tapi kok tidak melaksanakan seperti hal yang sudah yang diyakini, yang disepakati oleh kelas begitu. Ini saya seperti itu. Jadi saya lagi sebenarnya kita itu sudah melaksanakan seperti ini, namun monggo dilaksanakan kembali, diingatkan kembali, kemudian diterapkan lagi, diperdalam lagi. Maksudnya jangan sampai kita kemudian terlupakan itu, dan kalau bisa sekali lagi dalam waktu-waktu yang dekat ini kita melaksanakan seperti itu. Jadi ada kesempatan kelas, ada keyakinan kelas, apalagi ini awal dari tahun belajar baru. Dan ini mungkin bisa sebagai keyakinan atau kesepakatan sekolah nih. Walaupun masih ada yang mau saya ini seperti ini mau bagaimana dan sebagainya. Monggo ini kita laksanakan bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menjawabnya. Intinya kita harus beraksen seperti itu. Ketika sudah tahu bahwa yang didiseminasikan tadi ternyata positif buat sekolah kita. Terus yang kedua,
hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini? Ada yang mau berpendapat? Hal baik apa? Batin? Mungkin? Moga. Terima kasih. Hal baik yang secara saya pribadi ya yang dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, bahwa saya menjadi seperti mendapat bekal, mendapat semacam pencerahan. Saya menjadi lebih pasti, merasa lebih yakin dengan apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi anak-anak. Iya, dan saya ucapkan terima kasih atas acara ini, sehingga saya merasa mendapat bekal untuk meningkatkan kompetensi saya dalam membimbing dan mendidik anak-anak. Terima kasih. Tepuk tangan. Yang terakhir, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Karena tanpa langkah ini kita sudah mendapatkan tadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan. Ketika tidak akan melangkah atau tidak akan apa yang akan lakukan, sama saja bohong, seperti itu. Coba barangkali ada yang mau berpendapat, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini? Wahyu, mungkin ada dua Wahyu, mau atau siapa? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang refleksi yang ketiga, itulah apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti diseminasi budaya positif. Ini mungkin dari pemateri Pak Mendi. Di sini insya Allah nanti saya akan memulai bertahap menerapkan beberapa mungkin dari hukuman, restitusi dan konsekuensi. Konsekuensi dulu baru restitusi. Hukuman, konsekuensi lalu restitusi. Ya nanti mungkin terutama di kelas saya itu, di kelas rendah itu memang muridnya itu luar biasa. Kadang itu ya 1, 2 mungkin ada yang berkasus. Nanti mungkin saya akan menerapkan lebih ke restitusi. Siap. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Ayu. Intinya akan melaksanakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara ya, seperti itu. Insya Allah dengan apa yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan dapat merubah kita dari yang sudah baik ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Ini penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada yang kurang pas di hati ibu bapak yang telah saya sampaikan tadi. Tetap semangat, tetap bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isa. Bu Idri sudah sampai selesai. Sip lah. Terima kasih kepada Bapak Fendi Nugraha SPD yang telah melaksanakan acara pada siang hari ini, dan meningkat acara yang selanjutnya adalah lain-lain. Untuk lain-lain kepada
masukan tambahan atau ya sebuah kepahaman atau bagaimana monggo? Atau cukup Bapak Ibu? Cukup? Ya, terima kasih. Apabila cukup, acara lain-lain kami lanjutkan dengan acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, apabila dalam pembahasan acara dari awal sampai akhir banyak kekurangan kata-kata ataupun kesalahan, mohon maaf. Dan mari kita akhiri acara desiminasi pada siang hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video aksi nyata saya. Semoga bermanfaat. Terus bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.